Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran. Barang gua Putu di tengah keramaian yang sangat berisik ini, gua mau ngobrol sama salah satu teman gua. Yang sekarang sudah merasakan perubahan dari sebelum nikah dan sekarang sudah nikah. Gue langsung kenalin aja kali ya karena gue nggak terlalu lama basa-basi. Di depan gue tuh udah ada temen gue namanya Rizky Nurul Huda alias Kicut. Halo Cut. Halo, malam Putu. Anjing gue malu banget bangsat. Gila ya, di tengah keramaian ini kita berani-berani rekaman biar kayak orang bener aja. Santai aja. Urat malu kan udah putus. Wes. Dari kuliah udah putus ya nol ya. Iya. Jadi sebenarnya gue ngajak Kicut karena Kicut ini adalah salah satu temen gue yang dia itu apa ya, dulu tuh sama gue lumayan dekat, sering ngobrol juga. Terus dia profesinya juga dulu seorang cosplayer ya Cut ya. Iya. Sebagai seorang cosplayer, sebenarnya kita gak akan ngomongin cosplay sih, coba intro doang gitu. Gue kan gak terlalu ngikutin anime, ini gue sambil minik-minik nih biar gak ketahuan orang. Gue tuh mau tanya tentang kehidupan lo Cut, karena kan lo tuh dulu sebelum nikah sama sekarang setelah nikah, terus lo pasti ngerasain perbedaan banget kan sebelum nikah kan. Terus yang mau gue tanya adalah, lu sebelum nikah, lu tuh termasuk orang yang bandel gak? Nah, gimana menurut lu? Apakah lu termasuk seorang pria yang masuk kategori bandel? Kalau bandel sih dibilang nggak terlalu sih tuh, cuma nakal. Oh, bandel sama nakal kan sama bangsat. Beda tuh. Apa bedanya nih? Kalau bandel itu ya bandel yang di atas rata-rata. Kalau nakal itu masih normal. Nakal itu normal. Iya. Wow. Berarti kalau lu dibilang nakalnya versi lu itu levelnya senakal apa, Cut? Masih normal sih tuh. Masih normal ya, semacam tebak sana sini. Kontol. Apaan anjing? Ngomong tuh yang jelas nih Cun. Tebar sana sini. Ya tebar umpan. Anjing kocak banget bangsat. Itu kan lu sebelum nikah ya, terus sekarang lu punya istri kan? Lu udah berapa tahun nikah? Jalan 2 tahun sih tuh. Oh jalan 2 tahun nikah. Terus sebelum lu nikah itu lu pacaran sama dia berapa lama sih? Pacaran sama dia tuh 5 tahun. Cuma ya Berapa? 5 tahun. 5 tahun? Ah masa sih Cut 5 tahun? 5 tahun. Berarti dari kuliah dong? Setelah Enggak ya? Setelah lulus ya? Setelah lulus. Lu nikah tahun berapa sih? Waktu itu datang kalau nggak salah deh. Nikah 2019. Oh iya, yang nikah naik Alphard ya? Ya, wah, gila keren banget Kicut. Anjing lucu. Anjing nikah naik Alphard bangsat. Nyewa Alphard anjing kocak banget ay. Gue dateng anjing kocak. Anjing Kicut naik Alphard cuy, sadis. Dulu cosplay, sekarang naik Alphard nih kayak gokil.
Lu 5 tahun pacaran, Cut. 5 tahun pacaran itu lu ngerasain apa? Kan biasanya orang kalau pacaran di atas 3 tahun tuh udah mulai apa ya? Mungkin kayak ngerasa kayak apa ya? Mungkin ada titik jenuh gitu. Kalau lu pacaran 5 tahun, cuy, lu nggak capek apa? 5 tahun udah kayak kredit motor ya tuh. Iya sih kayak kredit motor, tapi lu ngerasainnya, tapi lu nggak putus nyambung ya? Putus nyambung nggak? Putus nyambung itu gara-gara ya tadi lu bilang sih yang nakal itu. Gara-gara anjing. Jadi lu putus nyambung gara-gara itu? Iya, gara-gara nakal. Tapi lu nebar sana sini emang ketahuan gitu sama si pacar lo? Sama yang pacar gue sih pernah ketahuan, pernah aman. Oh gitu. Anjing. Terus berarti 5 tahun gitu ya. Tapi pacaran lu termasuk awet kan 5 tahun terus sampai akhirnya nikah kan. Terus lu waktu selama pacaran 5 tahun gitu, lu termasuk orang yang explore gitu nggak? Mungkin kayak misalkan lu kan kadang orang pasangan nih, dia suka ya udah terbuka aja gitu sama pacarnya, atau lu memang pacarannya ya pacaran sehat gitu, kayak ya udah paling banter gandengan tangan gitu, atau lu paling banter pelukan. Anjing kocak. Kenapa gua kocak mulu ya anjing? Kalau gua jujur tuh sama yang pacar ini pacaran sehat. Sehat. Oke. Karena lu nggak sehatnya udah ada. Karena sehatnya itu di luar. Aduh, anjing lucu banget. Lu kalau gak sehat gitu apa? Kan jatuhnya lu kayak apa ya? Jajan enggak? Jajan mah enggak. Jajan mah enggak. Cuma ya ke panti. Oh, panti. Anjing. Aduh kocak anjing. Yang apa namanya? Milih-milih nomor gitu. Bukan sih kayak gitu bukan sih? Enggak. Oh, bukan ya? Beda ya? Panti pigi. Oh, gitu. Ya, terus lebih ke cabang-cabang. Apa? Ke cabang-cabang kan. Cabang-cabang. Kan gua dulu IT. Oh, IT. Lebih sering ke cabang. Oh. Ngegarap yang di cabang. Aduh, anjing. Sumpah ini aneh bener di tempat terbuka ngomongin kayak gini, anjing, goblok. Setelah apa namanya, lo berpacaran, lo akhirnya sampingan kayak gini-gini, setelah nikah yang hal-hal kayak gini lo masih lakuin, Cut? Kalau hal itu sih udah enggak sih tuh setelah menikah gitu. Soalnya positif, mikirnya gini aja, daripada kita buang-buang duit cuma buat ngerasain sesaat, mendingan ngerasain diri istri sendiri aja. Oh, tapi lu sama istri lo yang sekarang waktu dulu pacaran, lu seterbuka apa, Cut? Kan kadang ada orang yang kayak, oh ini mah gua ada batasan tersendiri nih di beberapa bagian. Kalau lu sendiri gimana? Maksudnya gimana gitu? Kayak gini, misalnya Cut, gua pacaran nih sama cewek. Gue akan cerita apapun, misalkan tentang keluarga gue, terus tentang masa lalu gue, tapi gue nggak akan cerita soal hal-hal yang lebih sensitif, kayak misalkan gue suka fetish yang begini, gue suka gaya-gaya diranjang yang kayak gini-gini. Nih, kalau lu tuh terbuka apa sama pacar lu pada saat itu ya, sebelum lu nikah maksud gue? Kalau sebelum nikah ya gue pengen, tadinya emang gue punya fantasinya ya mungkin karena gue cosplayer ya. Weh, gue tahu nih. Fantasi lu pasti sebagai seorang cosplayer, coy. Pengen istri gue pengen dipakein Samurai X. Oh enggak. Aduh, anjing. Baju cosplay gitu, cuma yang agak-agak terbuka lah. Tapi kan istri lu berjilbab ya? Susah kan? Kalau berjilbab kan susah emang. Cuma kan kemarin sempet gue bikinin dan. Oh serius? Lo bikinin? Bikinin kostum. Wah, jadi apa, toko apa? Gue bikinin tuh toko baju anak SMA Jepang. Waduh. Kayak lu tahu anime Inuyasha? Tahu.
Nah, kostumnya Kagome-nya itu. Oh, yang ada di leher warnain terus ini putih. Yes. Oh, warna. Anjing kocak. Terus sempat juga bikinin Sailor Moon. Wah, tapi kan Sailor Moon nggak bisa hijab. Ya kan cuma buat fantasi gua tuh. Anjing. Oh ini maksudnya fantasi di ranjang gitu. Iya. Gua kirain gua buat lu bawa keluar anjir. Oh, enggak. Oh. Gila tuh. Berarti tapi dia nyaman nggak? Maksudnya dikasih fantasi yang kayak lo pengen gitu. Ya emang dia dari awal tahu gua cosplayer, terus dia juga pingin sendiri misalnya bikin dong kostum yang kayak kostum ini, cuman kan di sisi lain kan dia juga hijab kan. Susah ya kalau hijab. Ya udah terus gua bilang ya udah ntar kalau udah nikah khusus buat kita berdua aja gua bikinin kostum yang lu mau. Ya udah akhirnya gua bikinin kostum yang tadi. Tapi itu lu bikinin itu setelah nikah berapa lama kan, karena perlu penyesuaian juga kan ketika lu habis nikah terus dibikinin kostum-kostum gitu, apa dia langsung mau aja gitu? Langsung mau tuh. Wah serius lu? Soalnya dari awal emang dia tahu pingin. Tapi itu nggak di malam pertama kan? Oh enggak lah. Kirain dulu di malam pertama udah nyiapin kostum itu. Oh enggak. Jadi setelah beberapa kali lah ya. Iyalah. Wah lu makin ini dong, kayak bergairah gitu ngelihat istri lo pakai baju gitu. Ya bisa dibilang sih begitu, soalnya kan fantasinya sudah terpenuhi. Oh gitu. Terus kalau kayak gitu-gitu bajunya lo simpen di lemari rahasia lo nggak? Atau lo biasa aja lah simpen kayak lemari biasa aja, nggak usah terlalu private? Biasanya sih gue gabungin sama kostum cosplay gue tuh. Wah iya juga ya, nyaru ya. Iya. Jadi sebenarnya fantasi yang kayak gini-gini bikinin kostum itu emang lo udah pengen dari dulu ya? Nggak dari guanya sendiri sih, dari pasangan gue. Oh iya, pasangan lo juga sebenarnya mau juga. Emang dari dulu pengen cosplay bareng, cuma kan gue mikir lagi dia pakai hijab, nyari yang kostum yang pakai hijab itu kan agak susah. Iya betul. Makanya di luar buat umum, jadi gue buat privasi sendiri aja. Wah, tapi kalau kayak gitu-gitu lu biasanya ini nggak Cut, kayak mungkin lu dokumentasiin, kayak lu kan cosplay suka foto-foto nih sama temen-temen lu yang lagi cosplay. Kalau dia kan cosplay di kamar doang nih, di ranjang. Lu ada dokumentasinya, kayak mungkin kenang-kenangan lu simpen gitu. Sempet sih tuh seperti itu, cuma ya gue balik lagi nggak gue simpen karena gue takut kayak kejadian yang udah kayak yang artis-artis yang udah ternyata lu udah ketakutan juga ya? Takutan, ya gue sebenarnya sih nggak, takutannya itu satu kalau ditaruh di HP atau laptop, kendalanya ya kalau HP atau laptopnya hilang, tapi kan bisa sendiri kan itu HP atau laptop kita kunci terus kita simpan di cloud gitu, cuma kan cari aman aja lah, lebih baik nggak usah disimpan. Oh oke. Berarti untuk menghindari ya sebenarnya ya. Iya. Kayak lu takut lebih baik dihapus gitu. Tapi kalau lu bikin dokumentasi gitu, istri lu nggak apa-apa tuh, kayak ya udah coba aja dulu, atau dia juga sebenarnya dari awal nggak mau gitu. Jujur sih tuh dia sendiri pernah minta foto juga, tapi tanpa kostum, ya semacam lingerie gitu. Kenapa? Minta foto pakai lingerie. Asik. Dia sendiri yang minta. Oh iya. Wah gila, inisiatif ya. Iya, tanpa gua suruh loh. Serius lu anjing. Ya itu. Gak nyangka gua. Ya waktu malam pertama itu dia minta fotoin. Wow. Anjir. Kalau misalkan kayak gitu, ya bener sih ketakutan pasti bakalan takutnya lu lupa naruh apa, terus akhirnya kebuka sama orang gitu. Tapi kalau misalkan lu ngelakuin hal-hal kayak gitu, itu kan fetish lu kayak lebih ke look ya. Yes. Oke, looknya kayak gitu. Tapi lu punya fetish look yang lain selain itu? Yang diikat-ikat itu tuh. Oh. BDSM. Yes. Oh. Cuma ya gue mikir lagi, balik lagi, kasihan lah masa. Itu ada tekniknya Cut. Lu pakai tekniknya nggak? Kalau salah bisa bahaya anjing. Gue belum tahu, gue cuma
sempat kepikiran pengen begitu sih, cuma ya udah nggak usah. Tapi lu udah komunikasiin belum sama istri lu? Belum, kalau itu belum pernah ngomong. Oh, berarti lu udah dapat yang kostum cosplay, terus kalau lu BDSM wah lebih mantap tuh Cut. Anjing. Karena apa ya, gue kalau ngeliat cosplay gitu kebanyakan di film doang kan. Tapi kalau di dunia nyata kayaknya mungkin karena jarang juga kali orang expose, jadi nggak terlalu tahu guanya gitu. Terus kalau kayak gitu-gitu Cut, lu punya bukan fetish ya, jatuhnya kayak lu kalau dalam activity seksual lu ih jorok banget sih lu, bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri, apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa sapu tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah makasih banget infonya bro. Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Lu tuh se-ekstrem apa Cut? Ya nggak ekstrim sih, biasa aja kayak orang-orang yang udah biasa aja. Udah cuma di kamar doang gitu. Maksud gue kayak apakah lo ada pengen di luar, pengen coba di mana gitu? Pernah, udah sih pingin, yang sampai sekarang belum terwujud itu di bathtub. Wah di bathtub. Kenapa? Itu. Karena lu nggak punya bathtub. Karena nggak punya bathtub, adanya ember. Anjing. Tapi di ember pernah? Belum, nggak muat. Beli ember yang gede dong Cut. Wah di bathtub lo. Itu pingin di bathtub, sampai istri sendiri pingin. Hah? Pingin. Iya. Dia pingin. Wah gila. Ngerasain. Istri lu pengenan juga anjing. Iya, sampai dia tuh pingin jalan ke hotel nyari yang Hah? ada bathtubnya, tapi sampai sekarang gue belum dapet yang bener-bener ada bathtubnya. Oh, sebenarnya banyak sih tinggal, Iya. cuma ya memang menyesuaikan lah di mana lokasinya yang lo butuhin kayak gimana. Di bathtub ternyata. Iya. Pengen ngerasain di atas laut di kapal udah. Hah, serius lo? Udah. Itu gimana anjing kejadiannya? Pas bulan madu. Oh, jadi bulan madu lu kemana sih? Waktu itu bulan madu ke Labuan Bajo itu. Wah gila udah naik Alphard. Anjing. Gue suka nih temen gue kayak gini. Nikah naik Alphard, naik kapal Labuan Bajo. Anjing. Itu kapalnya private gitu atau lo ada barengan kayak lain gitu? Enggak, gue nyewa private bener-bener di Anjing. kapal berdua. Anjing. Gila Kicut asli, salut, respect. Anjing. Tapi yang gue alamin pas di kapal itu Ya. agak susah sih tuh. Kenapa susah? Ombak, jadi Ombaknya dayu. Bukannya malah enak. Jadi lu kemana-mana tuh titik lu. Iya. Jadi susah masuknya tuh. Waduh. Anjing udah bulan madu masih belum mahir banget. Tapi udah dihajar di kapal, gila. Itu semua posisi kapal tapi kan ada nakodanya ya? Maksudnya kayak yang nyetir lah. Ada. Satu orang doang gitu? Nah kalau di kapalnya ada 3 orang nakoda. Sama lu berarti 5? Iya 5. Nakoda 1, juru masak sama yang anak kapal, anak buah kapal itu ABK itu. Wah anjing Kicut. Anjing sewa kapal bangsat. Itu semua udah lo explore tempat-tempat kayak mungkin yang dek depan, terus di atas, terus di belakang. Waduh. Oh gua nggak sampai gitu. Enggak. Main di kamar aja. Oh kamar doang. Kamar di kapalnya, di kamar nggak sampai di dek depan, dek belakang. Oh. Kamar mandi. Anjing lucu banget baby. Anjing. Wih keren juga lu Cut. Itu berapa hari Cut di kapal Cut? Gua 3 hari. Oh 3 hari di kapal. Jadi gue ngambil cuti itu waktu itu seminggu tuh, 2 hari di hotel, 3 hari di kapal.
Oh, anjing. Wow. Wow. Menarik. Gue juga nggak terlalu, gue kaget kan karena bulan madu dulu gue nggak tahu, tapi tahu ternyata apa ya, menarik juga bulan madu dulu gitu, ke Labuan Bajo dan nyewa kapal dan ternyata semantep itu loh Cut, gokil. Terus kalau apa ya, lu istri lu tuh kerja nggak sih Cut? Dulu sempet kerja tuh. Dia kerja di satu perusahaan kesehatan lah, aplikasi kesehatan di daerah Kuningan. Terus resign, sempat kerja lagi di suatu perusahaan bank di daerah Sudirman juga, resign. Terakhir dia ya di percetakan lah. Cuma ya gara-gara pandemi ya di cut ya. Tapi ya setelah di cut itu dia buka usaha sendiri situ, bikin rice bowl. Oh, masih jalan? Kan karena sekarang gue udah pindah ke BSD ya, itu usahanya ditutup. Oh, jadi ikut lo doang nih si istri lo? Ikut. Nemenin lo doang ya? Iya. Wah. Kalau nggak ditemenin gue bisa nakal lagi kayak dulu. Anjing lo masih kepikiran kayak gitu Cut? Ya namanya kebutuhan. Anjing, gue suka di jawabannya anjing. Aduh, kicut anjing lah. Kalau kuliah, tapi waktu flashback bentar ya, waktu kuliah lu pacaran pernah sama anak cosplayer juga? Cosplayer kuliah Pernah. Cuma dulu mah lu nggak ini ya, maksudnya nggak nakal. Nggak nakalnya nggak ke situ. Enggak, cuma sempet ya putus gara-gara ya yang tadi gua ngomong itu tuh, yang dia nyimpan ada foto yang aneh di media sosialnya. Dia ngasih media sosialnya ke gua, gua buka, tiba-tiba gua nemu foto itu. Oh, anjay, kayak gitu ya. Kalau lu tuh dulu waktu apa ya? Waktu masih itu apa ya? Kayak nyari pacar gitu kan, lu ini kenal sama istri lo dulu juga prosesnya lu dikenalin atau nyari sih? Dikenalin. Oh iya, tapi emang dia itu tipe lo ya? Dia dikenalin sama teman cosplay gua satu tim. Nah awalnya tuh ini gue sedikit cerita aja deh. Oke, banyak juga nggak apa-apa Cut. Itu tuh awalnya gue suka sama yang ngenalin awalnya. Oh, lu suka sama yang ngenalin? Iya awalnya. Oh, menarik. Terus. Nah, tiba-tiba ketua cosplay gue ngenalinnya bukan ke gue. Oh, itu. Ngenalinya ke wakil cosplaynya tim gue. Nah, jadilah mereka jadian tuh. Walaupun mereka jadian, tapi ya kalau pulang dari acara event ngobrol atau apa ya sama gua. Mungkin karena itu ya muncul rasa-rasa chemistry-nya tuh. Nah, sempet gua sempet suka sama dia, cuma ya dia udah ngenalin duluan sama saudaranya ya itu. Oh, gitu. Umurnya berapa, Cut? Yang mana nih? Istri. Iya. Beda 3 tahun. Oh, 3 tahun lebih muda? Lebih muda. Oh, oke. Terus berarti apa ya? Kayak misalnya lu udah akhirnya kenal sama istri lo, pacar lah waktu itu lah ya. Pacar. Terus awal-awal semua berjalan baik-baik aja, Cut? Awal mah enggak tuh. Enggak. Wow. Posisinya ya gue nggak tahu waktu dikenalin itu ternyata dia masih punya cowok tuh. Oh iya, serius lu? Masih punya cowok. Waduh, kok mau anjing? Nah makanya. Anjay. Nah gue nggak tahu tiba-tiba dia masih punya cowok. Pernah kejadian gue lagi makan, cowoknya datang. Anjing. Bener. Serius lu? Nah waktu itu zamannya masih ada pet tuh. Oh iya. Masih ada pet. Posisinya istri gue waktu itu nge-share tempat makan di pet. Nah, tempat makan. Ketahuan
salaman lah sama cowoknya, samperin, ya biasa lah ribut gitu. Wow. Dan ya cowoknya itu ya maaf ya tuh Apa nih? main tangan kasar sama dia. Kasar. Nah, Wah. itu mungkin ya karena gua yang nggak main tangan ya makanya ya dipilihlah gua gitu. Ya lebih inilah, lebih nyaman sama lu ya. Nah, cuma ya pas saat gua masih jadian sama gua pun juga dia masih ada tamparan di pipinya. Ah serius lu? Serius. Jadi pas gua ketemu ternyata dia sebelum ketemu sama gua ketemu sama mantannya itu buat diputusin. Nah kejadian terus ya di pipinya ada tamparan lah. Terus gua tanya kenapa itu kok pipi merah, ternyata ya bekas tamparan. Wow. Berarti sebenarnya dia tuh yang apa ya, kasar kayak gitulah ya. Tapi dia cerita sama lo nggak soal cowoknya yang kasar kayak ya dia kan kadang orang suka melindungin ya. Iya. Dia gimana? Dia nutupin sih tuh, nutupin cuma ya karena gua paksa buat cerita baru dia cerita gitu. Kalau nggak gua paksa cerita juga mungkin dia gua nggak bakal tahu, cuma ya namanya bekas tamparan atau bekas pukulan kelihatan lah, tanpa di visum juga kelihatan bekasnya. Balik lagi ke apa namanya, soal fetis pakai baju cosplay ke istri lo. Kan lo juga sebagai seorang cosplayer, terus lo bikinin kostum gitu. Kira-kira ada kostum seperti apa lagi yang lo pengen yang belum pernah kesampaian buat istri lo pakai ketika sedang melakukan aktivitas di ranjang? Anjing lucu banget. Jujur tuh, gue sekarang lagi ngikutin game Seven Connect ya. Itu ada karakter yang namanya Sane ya. Itu kostumnya lumayan, menurut gue ya, gue banget lah, sensasi gue banget. Gimana tuh, gambarin Cut, gimana Cut, kayak kurang lebih misalnya atasnya kayak gimana, pakaiannya kayak gimana? Atas ya dari dia jadi modelnya pakai rok gitu. Pakai rok pendek ya, rok mini gitu. Ya kayak model sekolah Jepang lah di atas. Iya, pakai dasi. Enggak. Oh, enggak pakai dasi. Enggak pakai. Wah, ini dia nih. Cuma bajunya itu ngepres banget. Ngepres banget. Bahannya latex. Waduh, latex. Disiram air dong. Mantap banget. Anjing lucu. Itu sampai sekarang gue pengen buat itu kostum. Cuma belum sempat waktunya aja. Menurut lo apa yang kurang dari pernikahan lo sama istri lo, Cut? Ada yang kurang atau mungkin jauh apa ya? Lebih enak tuh disebut harapan lah. Ya harapan gue sih cuma satu gitu cepat dapat ngomongan itu aja. Oh itu ya paling utama. Itu paling utama bagi gue. Terus ya itu udah pelengkap banget ya, pelengkap lah ya. Pelengkap banget. Gue juga soalnya pernah pengen jadi satu keluarga pakai kostum. Wah iya keren banget tuh Cut, anjing. Satu keluarga pakai kostum. Iya anak. Wah. Soalnya gue udah ada di itu gue semua. Jadi ntar baju bayi gue bikinin baju yang Monster In, tahu kan yang Mr. Sullivan. Ya. Nah, gitu. Oh di situ. Iya. Wow. Keren juga lo anjing. Iya juga, itu menarik banget Cut, anjing. Itu harapan gue sih. Kalau yang lain sih alhamdulillah udah terpenuhi sih itu. Oh oke. Kalau dari istri lo pernah cerita nggak kayak soal ini juga gitu, kalau kayak aku pengen deh kayak gimana mungkin? Satu sih tuh mungkin ya dia pingin gue berhenti dari cosplay. Wow, iya. Iya, itu dia pingin gue berhenti dari cosplay. Cuma kalau masalah fetisnya ya tetap dijalanin. Yo Kicut. Dia cuma pesan boleh cosplay cuma tapi buat aku aja. Oh iya. Wah. Kalau istri lo cosplay gitu, lo cosplay juga nggak sih?
enggak lah, gue normal lah, pakai baju biasa. Oh, kirain gue lu juga pakai Enggak. baju-baju cosplay gitu. Oh, gue kira lu juga pakai cosplay gitu, kayak mungkin lu pakai pakaian apa guru-guru yang di Anjay. Weh. Pakai Sugiono. Anjing. Ya itu dah, gue pulang-pulang tahu-tahu dia udah pakai baju SMA. Wah, itu dia tuh. Wah, gila. Yang tadinya lelah jadi semangat. Anjing. Tapi lu punya jadwal tertentu nggak kalau misalkan mau kayak gitu? Lu kan udah berkeluarga, udah apa ya? Berdua udah punya kesepakatan kan. Ayo kita tiap malam Jumat atau buat lu malam Jumat adalah setiap hari. Kalau bagi gue ya, gue sama pasangan gue ya seminggu ya sehari 2 kali itu. Oh, sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Wah, gila lu. Berarti Malam. seminggu 14 kali. Wah, enggak lah. Anjing. Gue jeda tuh, jadi misalkan gue main Senin, Oke. Selasa libur, Waduh. Rabu main lagi. Cuma ya 2 kali. Shifting. Oke, siap. Pagi malam. Pagi nggak sempet. Pagi malam bener. Wah, gila. Serangan fajar. Wah, serangan fajar itu. Anjing. Wah, gue suka banget Kecut anjir. Pasti ya itu, kalau udah serangan fajar pasti gue datang telat. Oh. Dan orang-orang pada tahu, wah rambutnya basah. Wah. Dicengin. Pasti mereka yang di bawah pasti nggak jauh tuh. Iya. Wah, ini kalau rambutnya lepek nih. Lepek, Aduh. Cut, kayaknya apa ya, obrolan kita nih sebenarnya masih panjang gitu. Cuma waktu gue lumayan terbatas. Next time lu harus ngobrol lagi, Cut. Boleh. Wajib. Ntar kita ajak yang lain juga. Boleh. Wah, kalau rame tuh, wah, apalagi udah sama-sama rumah tangga nih. Iya, Waduh. boleh. Boleh. Cut, thank you banget waktunya, Cut. Oke, sama-sama tuh. Next time kita harus ketemu lagi, Boleh. rekaman lagi, Cut ya. Oke. Buat yang udah dengerin, thank you banget. Kalau mau cek Instagramnya cosplay, punya nggak? Cosplay punya Instagram? Ada channel YouTube-nya juga. Wah, di channel YouTube. Ada. Wah, boleh langsung. Apa nama channel YouTube ya? Shadow Production. Shadow Production. SHADOW. Iya. Shadow Production. Ada Instagramnya nggak? Ada Shadow Cosplay Team. Shadow. Kosu Team. Oh ya, oke. Apa lagi? Instagram, YouTube, Twitter, Nggak ada Facebook. Facebook ada? Fanpage. Sama. Shadow Cosplay Team. Cosplay. Oke, mantap. Silakan cek di Facebook, YouTube, sama Instagram. Sampai bertemu lagi di episode lainnya. Bye bye semuanya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.